itu dalam seluruh kehidupan kita. Saya percaya kita semua mau Tuhan berkati keluarga kita. Saya percaya juga kita mau Tuhan berkati hidup kita, pribadi kita. Jadi rencana Tuhan itu merangkumi seluruh kehidupan kita. Jadi jangan kita pikir rencana Tuhan itu hanya di gereja ataupun dalam pelayanan, tidak, saudara. Rencana Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kita. Karena Tuhan mau hadir dalam semua sudut-sudut hidup kita. Karena kita adalah anak. Oleh itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pagi ini kita perlu selidiki bagaimana rencana Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena dalam khotbah yang pertama itu saya sudah membawa kita belajar dari Filipi 1:27 sampai 30. Di mana kita mampu terlibat dalam rencana Tuhan karena ada hikmat kekuatan Tuhan dari firman yang kita belajar dari Filipi pasal 1 ayat 7 sampai 30. Pada hari ini saya mau bawa kita belajar tentang karena kita mau terlibat dalam rencana Tuhan, perlu kita dilengkapi. Kita tidak boleh terus langsung mengalami rencana Tuhan itu. Kita perlu dilengkapi. Oleh itu, apabila saya menyampaikan firman Tuhan dalam bulan ini, saya akan bawa kita belajar dari Roma 8. Roma 8 itu mengajar kita tentang bagaimana kita boleh dilengkapi. Hari ini kita belajar dari Roma 8 ayat 1 sampai 7. Sama-sama kita membaca firman Tuhan dari Alkitab masing-masing. Roma 8, kita perhatikan ini supaya kita paham apa yang saya sampaikan pada hari ini. Roma 8 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berkata demikian, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukuman maut. 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Anaknya dalam daging, itulah Yesus dilahirkan dalam daging. Dia mengutus dia dalam daging yang serupa dengan daging, serupa dengan manusia itu, yang dikuasai dosa karena dosa. Manusia itu sudah dikuasai dosa, manusia bukan dia. Dia adalah yang Maha Kudus, datang dalam daging. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan ataupun tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan. Perseteruan sama dengan permusuhan ataupun pertentangan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih, kalau kita melihat slide yang saya masukkan dalam khotbah itu, Yesus memanggil murid-muridnya. Kebanyakan murid-muridnya itu adalah nelayan. Jadi mereka tidak ada pengalaman di hadapan orang banyak. Mereka hanya berpengalaman di tepi pantai dan menangkap ikan. Tetapi Yesus melengkapi mereka 3 tahun lebih. Kalau menurut perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia bersama dengan mereka, dia mengajar mereka, dia perlihatkan kuasanya bersama dengan mereka 3 tahun lebih. Setelah itu baru dia mati, dikuburkan, bangkit. Tentu Bapak Ibu saudara, tidak semestinya 3 tahun baru kita boleh melayani Tuhan, tidak saudara. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Dulu mendiang bapak saya hanya dilatih berapa bulan saja di Longaktif. Boleh baca firman Tuhan, boleh berkhotbah. Tidak pernah sekolah di sekolah kerjaan.
mereka dilengkapi hanya beberapa bulan saja. Saya kurang tahu, 1-2 bulan saya kurang tahu, tapi tidak sampai 1 tahun. Jadi kuasa Tuhan untuk melengkapi kita tidak pernah terbatas. Mungkin dalam hatimu kamu mau dilengkapi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan boleh melengkapi kita 1 hari, 1 tahun, 10 tahun dan sebagainya, sesuai dengan rencana Tuhan. Setelah murid-muridnya sudah dilengkapi Tuhan, baru dia mengutus mereka. Baru mereka boleh memberitakan firman Tuhan. Kalau kita melihat Petrus adalah seorang yang begitu takut waktu Yesus ditangkap, dia lari. Dia lari. Walaupun Petrus kalau kita melihat kategori murid-muridnya, dia adalah seorang yang paling aktif di antara 12 orang itu. Petrus adalah orang yang terlalu aktif, proaktif dan sebagainya. Tapi apabila Yesus ditangkap, dia lari. Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Ada kekurangan pada Petrus. Tetapi waktu Yesus sudah bangkit, dia katakan kepada Petrus, "Hai Simon anak Petrus, hai Simon anak Yohanes, Simon anak Yohanes, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku?" Dia pulihkan dia lagi. Puji Tuhan. Petrus dipulihkan walaupun dia pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Bapak Ibu saudara-saudari, tema kita pada hari ini adalah dilengkapi dan disertai oleh Tuhan. Sangat penting. Kita dilengkapi dulu dan kita disertai. Baru kita boleh terlibat dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu, sekali lagi saya ulangkan, itu adalah seluruh kehidupan kita. Baik kita sebagai ibu maupun sebagai bapak, sebagai anak, sebagai cikgu, sebagai pegawai apapun, kita perlu terlibat dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu merangkumi seluruh kehidupan kita. Bukan di gereja saja, bukan di pelayanan saja, tidak. Seluruh kehidupan kita itu Tuhan mau hadirkan apa yang Dia mau. Itu artinya rencana Tuhan. Tuhan mau menggenapi apa yang Dia mau dalam kehidupan kita, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai ibu. Jadi itu sebabnya kita perlu dilengkapi dan disertai oleh Tuhan. Bukan hari Minggu saja. Bukan hari Minggu saja. Orang yang siap dilengkapi dan disertai oleh Tuhan itu harus bersedia sepanjang masa, setiap hari. Amin. Setiap hari. Saya rindu ini terjadi dalam kehidupan saya. Saya mau Tuhan terus lengkapi dan sertai saya selama saya hidup. Ini satu yang saya mau dalam kehidupan saya. Walaupun saya tidak seperti orang mempunyai segala-galanya, tapi yang saya mau, yang paling top yang saya mau adalah saya mau disertai, dilengkapi dan disertai oleh Tuhan. Apabila saya dilengkapi dan disertai oleh Tuhan, saya percaya saya boleh dicukupkan. Saya boleh mengalami apapun yang saya perlukan, karena saya memang dilengkapi dan disertai. Bukan saya saja, kita semua perlu. Hidup ini sangat mempunyai cabaran yang begitu silih berganti. Walaupun cabaran dan tantangan silih berganti, saudara, tetapi apabila kita dilengkapi, disertai oleh Tuhan, kita mampu mengharungi segalanya. Amin. Ini yang sangat penting. Sebelum kita masuk dalam rencana Tuhan, terlibat dalam rencana Tuhan, kita perlu. Ini tema yang sangat penting bulan ini. Dilengkapi dan disertai oleh Tuhan. Yang pertama, orang yang boleh dilengkapi dan disertai oleh Tuhan adalah orang yang mengenal dan percaya dan mengakui bahwa dia telah dimerdekakan oleh Kristus. Ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebenarnya kita sama-sama diperhadapkan dengan dua hukum ini. Hukum dosa dan hukum maut. Kalau kita tidak lepas dari dosa, pasti maut, saudara. Tetapi puji Tuhan, Yesus sudah melepaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Itu sebabnya kita dapat dilengkapi, karena kita percaya itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus melalui dirinya sendiri. Gambar yang saya letak di sana adalah gambar Yesus yang telah memutuskan banyak rantai-rantai. Kalau
Kalau kamu lihat dalam gambar WhatsApp nanti, ada banyak rantai yang diputuskan oleh Kristus. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka rantai ikatan dosa, ikatan kejahatan itu diputuskan. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita belajar hari ini, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Jadi posisi kita yang sangat penting, saudara, kita perlu ada dalam Kristus. Artinya iman dan kasih kita dalam Tuhan itu tidak boleh berubah. Amin, tidak boleh berubah. Sekarang tidak ada screen, tapi kita tetap mencintai Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapa, ini aku anakmu. Tetap kita katakan kita mencintai Tuhan, walaupun ada perubahan-perubahan. Sekarang ada perubahan, kita tidak boleh lihat screen, tapi cinta iman kita pada Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebabnya kita perlu tetap dalam Kristus. Karena dialah yang telah memutuskan semua rantai-rantai ikatan-ikatan dosa dan kejahatan yang pernah mengikat kita dulu. Kita patut bersyukur karena semuanya sudah terjadi karena iman kita kepada Yesus. Apabila kita percaya dan sungguh-sungguh percaya dan bertahan di dalam kemerdekaan itu, barulah kita senang dilengkapi oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Yang kedua, ayat 1-2 itu, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman maut dan hukum maut itu. Ada dua yang saya sebut dari firman Tuhan tadi. Sebenarnya semua kita pernah dalam hal yang membahayakan kita, hukum dosa dan hukum maut ini. Tetapi puji Tuhan, Yesus sudah membebaskan kita daripada hukum dosa dan hukum maut. Karena dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Roh Tuhan sudah melakukannya untuk kita, dan Dia diam di dalam kita hari ini. Itu sebabnya kita perlu ingatkan diri sendiri. Saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Saya siap dilengkapi dan disertai oleh Tuhan. Jadi setiap hari kita harus ingatkan diri kita sendiri. Saya sudah percaya Yesus. Saya sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah merdeka. Hukum dosa dan hukum maut tidak dapat menguasai saya lagi, karena Yesus sudah melakukannya untukku. Jadi ini hal yang istimewa yang perlu kita ingat. Walaupun kadang-kadang kita lemah semangat, bagaimana hari ini susah betul. Tapi apabila kita ingat bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita bersukacita kembali lagi. Damai di dalam hati kita terus berkobar-kobar karena kita melihat satu peristiwa yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dia telah membebaskan kita, sehingga itu dapat menghiburkan kita walaupun kita sedang dalam apapun kesusahan hidup ini. Yang kedua, kita siap dan dapat dilengkapi dan disertai oleh Tuhan karena kita hidup menurut Roh Kudus. 3:4 ayat 3-4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, Tuhan Allah, dengan jalan mengutus anaknya. Dia ingatkan kembali kepada waktu Yesus menjadi bayi dalam rahim Maria. Sendiri dalam daging itu adalah tubuh manusia, dalam tubuh Maria yang serupa dengan daging yang dikuasai. Karena manusia itu sudah dikuasai oleh dosa, karena dosa Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dan dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam Dia, adalah kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Puji Tuhan, karena Tuhan tahu kita tidak dapat mengikuti apa yang diminta oleh hukum Taurat itu. Memang tidak dapat. Itu sebabnya Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menyempurnakannya. Coba kamu cari ayat itu, ada dalam firman Tuhan. Untuk menyempurnakannya, bukan meniadakan. Karena hukum Taurat itu memang satu pendahuluan. Dia datang, dia diberikan melalui Nabi Musa, supaya manusia tahu mana yang salah, mana yang betul, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Memang perlu hukum Taurat diberikan secara pendahuluan, supaya manusia boleh tahu
mana dosa, mana yang tidak dosa. Tetapi hukum Taurat itu sendiri tidak boleh menyelamatkan kita. Itu kesimpulan dari itu. Dia tidak menyelamatkan, tetapi dia hanya datang menunjuk yang mana yang betul, yang mana yang salah, yang mana yang benar, yang mana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia tunjuk seperti itu. Orang Yahudi sendiri pun tidak sempurna melakukan itu, sehingga Tuhan Yesus datang. Dia perlu datang menjadi manusia. Kalau kamu melihat gambar itu nanti Yesus tunjuk itu hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu tidak menyelamatkan kita, tetapi hanya Yesus. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Itu sebabnya kita perlu hidup menurut Roh Kudus. Karena apabila kita percaya pada Tuhan Yesus, kita dimeterai dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang pimpin kita, karena Yesus sudah naik ke surga. Yesus sudah naik ke surga, yang menolong kita, yang memimpin kita, yang memberi harapan kepada kita, dan memberi ingatan kepada kita kepada firman Tuhan itu adalah Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu rela hidup menurut Roh Kudus. Karena hukum Taurat itu tidak pernah menyelamatkan, dia hanya menunjuk jalan. Dia tunjuk jalan. Dia katakan ini yang betul, ini yang salah, ini yang benar, ini yang tidak benar. Tetapi dia tidak mampu. Hukum Taurat tidak mampu menyelamatkan. Yang dapat menyelamatkan kita adalah dia yang pernah lahir menjadi manusia. Dia yang pernah lahir menjadi manusia itu adalah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yang kedua, oleh karena kita tahu bahwa Yesus telah melakukan yang sempurna untuk kita, jadi kita harus bersyukur dalam kehidupan kita. Dan kita mau hidup menurut kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang dapat membuat kita dapat dilengkapi, karena kita rela dituntun oleh Roh Kudus itu, dan kita mampu dilengkapi dan disertai oleh Tuhan. Yang terakhir pada hari ini, apabila kita mau dilengkapi dan disertai oleh Tuhan, kita harus melakukan keinginan. Tadi mau dituntun oleh Roh Kudus, dan kita yang tiga ini, yang terakhir ini, kita mau melakukan keinginan Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu menyatakan firman untuk kita. Roh Kudus selalu menyatakan isi hati Tuhan dalam hidup kita. 5-7. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan. Ini bahasa Indonesia. Dalam bahasa Malaysia adalah permusuhan ataupun pertentangan terhadap Tuhan ataupun Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi apabila kita rela dilengkapi dan mau disertai oleh Tuhan, kita perlu melakukan keinginan Roh Kudus. Kalau kamu melihat satu gambar yang saya share di sana, itu adalah gambar Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang membawa satu minyak narwastu yang sangat mahal. Kalau menurut perkiraan orang pada masa itu, harga sebotol minyak narwastu itu adalah gaji seorang 1 tahun. Karena pada waktu itu satu hari gaji orang pada waktu itu, pada zaman itu adalah 1 hari 1 dinar, 1 hari 1 dinar. Jadi kata pakar Alkitab, harga minyak narwastu yang pernah dicurahkan di atas tubuh Yesus pada waktu itu adalah harga 300 lebih dinar. 300 lebih dinar itu adalah gaji seorang 1 tahun. Kalau gaji kita hari ini 51 hari, 50 dalam 366 atau 365, itulah harga minyak itu saudara. Saya tidak dapat kira dia. Kamu kiralah, gaji kamu 50 dalam 365 hari atau 366. Semua ada 1 tahun lompat tuh, 366. Tetapi tidak selalu. Yang selalu adalah 365 hari. Dalam berapa gaji kita hari ini, itulah harga minyak yang pernah dicurahkan oleh perempuan itu. Tetapi Yudas Iskariot yang masih dikuasai oleh daging, dia katakan, kenapa buat pemborosan?
Minyak itu boleh dijual dan diberi kepada orang miskin, kata Yudas kalau aku baca dalam Yohanes. Sebenarnya kata firman Tuhan dalam Yohanes itu, dia tidak memperhatikan orang yang miskin. Dia hanya memperhatikan keinginan daging. Kalau aku baca firman Tuhan. Jadi Yudas tidak jujur. Yudas tidak bercakap benar. Dia masih hidup dikuasai oleh keinginannya sendiri. Itulah sebabnya waktu dia menjual Yesus, dia katakan, saya mau tunjuk siapa dia kepada kamu, dengan 30 uang perak. Diterima daripada imam, dan dia menunjukkan Yesus di Bukit Getsemani. Dia diberi upah 30 uang perak. Dia rela menjualkan Tuhannya karena semata-mata memenuhi keinginan dirinya sendiri. Saudara, jangan ulangi apa yang pernah dilakukan oleh Yudas. Mungkin kita adalah orang Kristen, Yudas pun orang Kristen juga. Dia adalah hamba Tuhan, murid Yesus, lebih dekat lagi daripada Tuhan. Kita masih jauh lagi, masih jauh kita daripada Yudas Iskariot. Tetapi keinginan daging itu tidak pernah takut kepada siapapun manusia itu, saudara. Yudas Iskariot sudah lama, 3 tahun lebih ikut Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, tetapi dia tetap mempertahankan keinginan daging. Ini bahaya sekali. Kita mungkin sudah menjadi orang Kristen 30 tahun, 40 tahun, tetapi itu tidak akan menjamin kamu bebas daripada keinginan daging yang menghalangi kamu untuk mengikuti keinginan Roh Kudus. Ini satu pelajaran untuk kita hari ini, untuk saya dan kita semua. Pastikan kita bukan hanya ikut Yesus. Pastikan kita bukan hanya murid Yesus. Pastikan kita bukan hanya melayani Yesus. Pastikan, ini yang penting, pastikan kita bebas, betul-betul bebas dari perbudakan kedagingan kita. Banyak orang dalam gereja bertengkar karena ada kepentingan pribadi. Banyak orang dalam gereja berebut jawatan karena kepentingan pribadi. Itu kedagingan juga, saudara. Kami di satu tempat, saya tidak mau menyatakan itu, saya mau ceritakan hari ini. Karena orang mau mengambil alih kami di tempat itu, mereka campaign sana, campaign sini, campaign sana, campaign sini, sehingga kami keluar dari gereja itu. Pernah terjadi. Tapi saya katakan, walaupun begitu, jalan saja. Yang penting tetap melayani Tuhan. Saya dan keluarga banyak mengalami banyak pengalaman, saudara. Kalau manusia itu masih dikuasai oleh keinginan daging, dia mau buat apa saja. Dia mau buat apa saja demi dirinya sendiri. Tetapi Tuhan tidak senang, saudara. Yudas Iskariot buat apa saja untuk dirinya sendiri. Jadi pada pagi ini saya mau tanya kita semua, apakah kita ikut Yesus, melayani Yesus dengan sepenuh hati, bebas daripada belenggu kedagingan? Kalau kita masih terikat dengan kedagingan, itu akan merangkapkan kita. Itu yang akan menjatuhkan kita sendiri, saudara. Pada pagi ini kita harus buka hati kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mau bebas, lepas daripada keinginan daging. Karena keinginan daging itu tidak pernah berhenti untuk menguasai manusia, saudara. Karena kita masih dalam daging. Kalau kita naik surga, baru dia tidak boleh ganggu kita. Selagi kita di bumi ini, dia mau ganggu kita. Dia mau ganggu kita. Jadi firman Tuhan yang saya pada pagi ini, kita perlu betul-betul bebas. Karena apabila kita masih dikuasai oleh kedagingan, kita akan memikirkan keinginan daging itu. Yang kedua, mereka yang hidup menurut Roh Kudus memikirkan hal-hal yang daripada Roh Kudus. Ini yang perlu kita pegang. Ini yang perlu kita lakukan. Karena kita adalah orang Kristen, karena kita adalah hamba Tuhan, kita adalah majelis gereja, kita adalah pastor. Kita perlu hidup menurut Roh Kudus. Gambar yang kedua itu adalah Simeon. Simeon, kata firman Tuhan dalam Lukas 2 itu, Roh Kudus berkata kepada Simeon, sebelum kamu meninggal, kamu akan melihat dia yang sebagai Mesias itu.
Waktu Yesus dibawa oleh Maria dan Yusuf ke bait Allah, Simeon sudah ada di bait Allah. Kamu baca dalam Lukas 2. Waktu Simeon melihat anak itu, dia berkata, biarlah hambamu pulang sekarang Tuhan, karena saya sudah melihat dia, sang Mesias itu. Dia dipimpin oleh Roh Kudus, dia tahu apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan, saudara, yang perlu kita alami. Kita perlu mengalami kuasa itu, dan kita perlu hidup menurut Roh Kudus. Menurut Roh Kudus. Bagaimana kita boleh hidup menurut Roh Kudus? Kita selalu ingat bahwa firman Tuhan itu selalu dinyatakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus selalu menunjukkan firman-firman-Nya untuk kita setiap hari. Jadi itulah yang menolong kita supaya kita boleh hidup menurut keinginan Roh Kudus itu. Memang ini merupakan perjuangan kita sepanjang hidup. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sudah 100% sempurna. Semua kita perlu terus bertumbuh hidup menurut Roh Kudus itu. Sebabnya kita harus bersekutu dengan Tuhan setiap hari melalui doa firman dan juga ibadah kita seperti hari ini. Yang terakhir, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena tidak takluk kepada hukum Allah. Kita melihat waktu Tuhan meletakkan manusia itu dalam Taman Eden, semuanya lengkap, dan Tuhan Allah katakan semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan kecuali yang di tengah-tengah itu. Sangat jelas. Tetapi Hawa dan Adam itu masih mencoba karena diperdayakan oleh si ular. Dan si ular itu mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini merupakan satu tipu muslihat, tarikan daripada si ular itu kepada Hawa. Kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi keinginan daging mulai mengingini, sehingga Hawa mengambil buah, memberi Adam. Dan karena ada dosa, itulah yang membuat perseteruan antara manusia dengan Tuhan Allah, karena melanggar perintah. Jadi sebagai orang Kristen, banyak firman yang sudah kita belajar. Jangan sekali-kali melanggar firman Tuhan yang pernah dilakukan oleh Hawa dan Adam. Apabila kita melanggar firman, apabila kita melanggar apa yang Tuhan mau kita lakukan, itu mengundang permusuhan antara kita dengan Tuhan Allah. Ada halangan. Seperti dalam Yesaya 59 1-2 katakan, tangan Tuhan tidak kurang tajam untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi penghalang antara manusia dengan Tuhan Allah itu adalah dosa dan kejahatan. Jadi untuk mengalami, dilengkapi dan disertai oleh Tuhan, jangan biarkan ada pelanggaran-pelanggaran lagi, dosa dan kejahatan terjadi dalam kehidupan. Kita sudah dimerdekakan, saudara. Kita sudah dilepaskan. Kita perlu mempunyai usaha untuk terus dilengkapi dan disertai oleh Tuhan. Jadi pengalaman di Taman Eden itu merupakan satu pengajaran untuk kita. Kita tidak boleh sengaja melanggar apa yang difirmankan, apa yang diperintahkan, tetapi kita harus hidup taat kepada perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam bulan ini kami belajar terlibat dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu merangkumi seluruh kehidupan kami. Sebagai anak, sebagai bapa, sebagai ibu, di tempat kami bekerja, Tuhan mau hadir dalam seluruh pergerakan kami. Dan pada hari ini hamba-Mu menyampaikan tema yang penting untuk kami, supaya kami dapat terlibat dalam rencana Tuhan, supaya Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami. Kami perlu dilengkapi. Kami perlu dilengkapi dan disertai oleh Tuhan. Roma 8 ayat 1-7 merupakan satu panduan kami. Kami perlu ingat firman Tuhan. Tolong kami semua Bapa, karena kami sadar bahwa kami masih berjuang. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu dan terang firman-Mu itulah yang menolong kami. Tolong kami semua, berkati kami semua dalam
perjalanan hidup kami, di tempat kami bekerja, di rumah kami, dimanapun kami berada. Tuhan, tolong kami, sertai kami. Kami rindu untuk senantiasa dilengkapi dan disertai oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua. Dalam atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi saya beri masa pada berita sidang.